ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فدرسنا عن أركان الإيمان وأركان الإيمان ستة فمن يعدها علينا. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, silakan. Angkat tangan, silakan. Beliau jangan ini pemuda, jangan ini yang masih muda, silahkan. Yang masih muda, mana yang semangat, mana yang semangat pemuda. Tulab ada enggak? Ada yang talib. Kullukum masyayikh du'a, kullukum masyayikh du'a. Ustaz di sini. Apa semua ustaz di sini? Bukan semua ustaz di sini kan yang hadir. Ada juga yang masih talib, santri ada santri. Tafadhal. أحسنت. فهذه ستة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. Rukun iman ada enam sebagaimana yang telah diketahui bersama Allah Subhanahu wa taala pada malaikat Allah, pada malaikat selanjutnya beriman kepada kitab-kitab Allah, setelahnya beriman kepada rasul kepada para utusan Allah azza wa jalla, beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir dengan takdir Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk dari Allah azza wa jalla. الإيمان مرتبة من مراتب الدين، مرتبة شريفة جليلة عظيمة لأن الدين الإسلامي ثلاثة مراتب أنزلها الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى مراتب الإحسان ولا يوجد مرتبة أعلى من الإحسان. Kata beliau perkara iman merupakan perkara yang sangat mulia. Pembahasan tentang iman merupakan pembahasan yang sangat agung, bahkan iman merupakan salah satu tingkatan di antara agama Islam. Agama ini dibangun atau berada di atas tiga tingkatan. Agama ini berada di atas tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling indah adalah Islam. Tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam adalah iman. Tingkatan dan setelahnya yang paling tinggi yang tidak ada tinggian atau tingkat yang setelahnya yaitu al-ihsan. فأول ما يدخل الإنسان في هذا الدين يكون مسلما ولا يزال يتقرب إلى الله ويتعلم حتى يصبح في قلبه يقين ثم يصل إلى مرتبة الإيمان ولا يزال يتقرب إلى الله ويتعلم ويزداد يقينه حتى يصل إلى درجة المراقبة وهي درجة الإحسان. Tingkatan yang pertama tentunya seseorang ketika ada di dalam agama Islam, seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka tingkatan ini adalah tingkatan Islam, dan ini adalah tingkatan yang pertama. Terus
terus seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, belajar dan naik dari tingkatan dalam belajarnya sampai dia naik ke tingkatan yang keimanannya sudah menguat, maka dia akan naik ke dalam tingkatan yang selanjutnya, yaitu tingkatan keimanan. Ya. Kemudian dia terus belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertambah keimanannya sampai dia mencapai kepada sebuah tingkatan yang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah al-ihsan. إذن الإيمان مرتبة ينبغي لنا أن نسعى إليها وأن نحققها لأنها مرتبة عالية. والله تبارك وتعالى مدح أهلها في كثير من القرآن. ولا ينبغي للمسلم أن يعيش حياته كلها وهو في مرتبة الإسلام، بل ينبغي عليه أن يرقي نفسه إلى درجة الإيمان بأنها درجة يحبها الله ويدخل أهلها الجنة ويعظم لهم الثواب. Iman merupakan sebuah tingkatan di mana seseorang harus berusaha untuk mencapai kepada tingkatan keimanan. Karena memang keimanan merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Sehingga seseorang harus berusaha masuk ke dalam tingkatan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan dan pujiannya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Tidak wajar seorang muslim, dia berada dalam tingkatan Islam saja. Dia tidak ingin naik ke dalam tingkatan selanjutnya. Karena tingkatan keimanan sangat penting. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. الإيمان من حققه واكتسبه فإنه يحيا حياة طيبة سعيدة يفوز يوم القيامة بثواب الله وعظيم نعيمه. قال تعالى من عمل صالحا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة سعيدة مستقرة آمنة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mewujudkan keimanan di dalam kesehariannya, di dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berbahagia, dan akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran Karim, di dalam man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa beramal saleh dari kalangan lelaki, dari kalangan wanita ataupun kalangan wanita, dia dalam keadaan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan mereka kehidupan bahagia, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat ingin dirasakan oleh setiap orang, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan memberikan ganjaran kepada mereka, ganjaran yang sangat besar, perbuatan yang mereka telah lakukan. Al-iman hibah, atiyah, hadiyah من الله جل وعلا يعطيها من يشاء من عباده. قال
قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Kemudian beliau melanjutkan, ya, keimanan ini merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hibah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya oleh yang maha kuasa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-fusuq wal isyan wa ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian terhadap keimanan, yang menjadikan kalian dekat, kepada keimanan, kepada keimanan, kufur wal fusuq wal isyan, dan menjadikan hati kalian berfuran kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan, ulaika humur rasyidun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fadlan minallahi wa ni'mah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah karunia dari Allah, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فسماه منة. Di dalam ayat yang lain, ayat ini masih menjelaskan tentang sebuah keimanan karunia dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang membanggakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamunnuna 'alaikum an aslamu balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Kalian membanggakan keimanan kalian, akan tetapi ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menjadikan kalian Islam, yang telah menjadikan kalian beriman kepadanya. Wallahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian petunjuk untuk beriman kepadanya jika seandainya kalian jujur. هذا الإيمان يقوم على أصول وعلى دعائم وعلى أعمدة لا بد منها، مثل ما قلنا في الإسلام له قواعد وأسس لا بد منها، كذلك الإيمان له أسس وقواعد يقوم عليها وهي أركانه الستة. Ya, keimanan ini memiliki tiang, memiliki dasar, memiliki pokok, ya, di mana keimanan dibangun di atas tiang-tiang tersebut. Keimanan ini dibangun di atas dasar-dasar tersebut. Sebagaimana halnya di dalam Islam, ya. Begitu juga ketika Islam dibangun di atas dasar-dasar dan di atas tiang-tiang, ya. Keislaman seseorang tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa kokoh kecuali dengan mewujudkan tiang-tiang tersebut, mewujudkan pondasi-pondasi, mengokohkan dirinya dengan pondasi tersebut. Begitu juga dengan yang namanya keimanan. Keimanan ini memiliki tiang, memiliki dasar, memiliki pokok, memiliki pondasi-pondasi yang harus dikokohkan dalam jiwa seseorang. Jika seandainya seseorang tidak mengokohkan dirinya, ya, tidak berusaha untuk mengokohkan dirinya, menguatkan dirinya dengan pondasi-pondasi ini, maka keimanan tidak akan terbangun dalam diri seseorang. Dan pondasi-pondasi keimanan ini adalah rukun-rukunnya yang 6. وهذه أركان الإيمان الستة هي من الأشياء التي اتفقت عليها الأنبياء وجاءت بها الديانات، فجاء بها نوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء يدعون إلى هذه الأصول الستة
فهي مما اتفقت عليه الشرائع